Oke, mari ini ayat 12 sampai 5 kita bacanya boleh bareng-bareng dengan cara gini, saya lebih dahulu, namun nanti sisanya bergantian dengan teman-teman. Saya 12, teman-teman 13, lalu 14, saya 14, teman-teman 15. Boleh? Dan bacanya bareng-bareng, titik koma saya ingatkan untuk kembali diperhatikan. Jadi jangan terburu-buru. Oke, saya baca ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Lanjut. Oke. Next. Saya baca, ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Next. Oke. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba, ini ada ya. Oke. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Oke. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayo, bareng-bareng, fokus. Oke, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Yes? Oke. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, amin. Apa yang kita pelajari dari kisah yang baru saja kita baca tadi bersama-sama? Kisah tentang Ishak. Ada yang tahu? Setelah baca mendapat sesuatu pengertian ada? Silakan. Apa yang kita pelajari dari Ishak? Tentang hidupnya dia, tentang perjalanan hidupnya. Sehingga dia menjadi sangat kaya. Ada? Atau kurang jelas? Kurang jelas? Jelas, apa? Silakan dari kubu sebelah kanan saya, sayap kiri. Sebelah kanan. Ya, Ishak berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yes, ada yang lain lagi? Apa nggak pernah baca firman ini? Wow, dahsyat. Jadi baru baca kali ini ya, baru lihat, nggak apa-apa. Jujur, keterbukaan awal pemulihan. Ya, ada lagi. Belajar apa dari kejadian ini? Serius, gak ada yang tahu.
Penyertaan Tuhan, yes. Oke. Ketaatan tadi ya, tuntunan penyertaan Tuhan. Teman-teman, melalui firman ini kita belajar luar biasa daripada Ishak. Ya. Kalau teman-teman sudah baca ini, ya, ini luar biasanya bukan cuma di Ishak. Ishak itu cuma jalani tongkat estafet. Ya atau ya? Ishak itu cuma menjalankan tongkat estafet. Dari siapa? Dari Abraham ayahnya. Dan nanti selanjutnya, keturunan selanjutnya pun demikian. Jadi bisa dilihat bahwa teman-teman, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, betapa kalau Tuhan sudah janji, ya, Tuhan janji, itu pasti menepati. Dan kalau Tuhan memberkati, apa yang terjadi oleh Ishak, tadi kita lihat ya apa yang terjadi oleh Ishak. Itu luar biasa banget. Ishak diberkati luar biasa sehingga sangat-sangat kaya, menjadi sangat-sangat kaya. Yes, oke, thank you. Akhirnya bisa juga ya. Nah, oke. Ini bisa nyala? Oh, menghadap ke sini. Begitu. Nah, udah. Ya udah next aja kan Pak. Next aja. Saya mau kasih gambar biar supaya teman-teman lebih yang visual bisa ngelihat serunya. Namun teman-teman harus lihat bagaimana Ishak diberkati. Yang pertama-tama adalah walaupun dia mendapat tongkat estafet, namun Ishak selalu melakukannya dengan ini. Keturunan Abraham, mereka selalu melakukannya dengan hal yang pertama, yaitu menabur. Ya, dia menabur dulu terlebih dahulu, lalu apa yang terjadi? Hasil tabulannya bisa menjadi 100 kali lipat. Dahsyat ya, dahsyat. Nah, betapa luar biasanya Ishak, saking diberkatinya. Nah, siapapun di tempat ini saya percaya ya, kalau teman-teman percaya dengan Tuhan dan pegang nama Tuhan, kita Tuhan yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka semua yang menjadi kepunyaan dari Abraham, Ishak dan Yakub pasti digenapi dalam hidup teman-teman. Namun yang pertama teman-teman harus berani melakukan ini dulu, menabur. Next, ya, teman-teman bisa lihat. Apakah setelah saya menabur, semua akan baik-baik saja? Apakah setelah saya menabur, semua akan, ya sudah, saya tinggal tunggu hasilnya saja. Saya nggak akan mengalami persoalan, saya nggak akan mengalami masalah. Saya katakan tidak. Kenapa? Bahkan Ishak pun mengalaminya. Ya, sudah dia menabur, dia juga masih bermasalah dengan Abimelek, Raja Filistin. Karena apa? Karena pada saat kita menabur, pada saat kita diberkati, mungkin ada 1-2 orang, mungkin ada saudara, mungkin ada tetangga, mungkin ada teman, mungkin ada siapapun yang gak suka dengan kehidupan kita. Karena apa? Karena mungkin kita diberkati sementara orang itu belum. Sementara orang itu melihat apa yang kita dapatkan dan timbullah rasa iri, betul? Dan ini terjadi. Pada zaman dahulu pun demikian bahkan sampai hari ini. Until now teman-teman. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Next. Walaupun ada orang yang iri. Next, oke. Walaupun ada orang yang gak suka. Ya, bahkan lebih dahsyatnya lagi, Ishak diusir saat itu. Ishak nggak ribut, Ishak nggak berbantah-bantah. Oke, kalau lu nggak suka, kalau bahasa saya ya, kalau lu nggak senang ya udah, ai cabut. Bahasa kekiniannya kan gitu ya. Nanam kapan cabut udah ya, cabut pergilah. Jadi Ishak pergi, ya dia bawa semua hartanya, ya dan dia jalan terus. Next. Apa yang terjadi? Dia berjalan, teman-teman lihat, next. Ya, dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, penyertaan Tuhan sempurna. Amin? Amin? Agak kurang yakin. Amin? Jadi teman-teman, kalau ada orang gak suka, gak usah dipusingin, jalan aja. Jalan aja.
Karena apapun yang terjadi, orang mau persulit langkah kita, bahkan orang mau ganjil kita. Di dalam pekerjaan mungkin ada orang yang gak senang, terus tiba-tiba dia mau berusaha untuk ganjil supaya Anda gak promosi. Dalam bisnis ada yang pakai ilmu ini itu sehingga Anda gak bisa maju bisnisnya. Gak usah khawatir. Karena apa? Bagaimanapun kalau Tuhan menyertai dalam keadaan apapun, lihat. Sumur-sumur yang sudah lama, sumur-sumur yang sudah ditutup oleh bangsa Filistin, digali sekali tiba-tiba apa? Keluar airnya. Bahkan lebih dahsyatnya apa yang terjadi? Waktu keluar airnya next, ya masih jadi perdebatan. Teman-teman lihat dari kisah Ishak ini saya belajar banget. Ya, kita diberkati luar biasa tuh yang gak suka banyak. Betul gak sih? Betul apa betul? Ya, tiba-tiba kita baru punya satu mobil saja, itu cuma satu mobil gitu loh. Sementara yang punya dua mobil bisa iri sama yang satu mobil. Kenapa? Karena mobil kita baru. Yang mobil yang orang punya dua mobil mungkin mobilnya lebih lama. Ya, kita punya rumah satu, tiba-tiba orang yang punya rumah banyak merasa iri. Karena apa? Mungkin di tempat rumah kita tempatnya lebih apa namanya strategis. Sementara dia punya rumah banyak, rumahnya nggak strategis. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat apapun yang terjadi, Ishak tetap dibuat iri. Semua banyak yang iri dengan kondisi Ishak. Tapi apa yang terjadi? Next, lihat terus, next saja. Ya, Ishak ngalah, ya, nggak ribut. Oke, kalau lu rasa lu mau ambil, kalau lu rasa promosi itu bagus, ambil. Kalau kamu rasa ini bisnis bagus, jalanin, ambil. Jadi nggak usah pusing, nggak usah berbantah-bantah. Karena apa? Semua anak-anak Tuhan percaya dimanapun dia melangkah penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Dan ini yang terjadi. Next, apa yang terjadi? Ishak pergi dan cari sumur lain. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu juga semua sumur hampir terbuka. Benar gak tadi di firman dikatakan? Amin. Next. Ya, mau lari kemana aja, ya tetap digali sumur pasti keluar. Ya, inilah Ishak. Inilah anak-anak Tuhan yang mengandalkan hidupnya sama Tuhan. Amin. Bahkan yang tadi ngusir sekalipun, akhirnya apa? Kita damai deh. Gue udah lihat bagaimana Tuhan hidup sama hidupnya lu. Ya, gue mau kayak apain lu, tapi tetap aja lu diberkati. Mau lari ke sana, ke sini, ke sana. Itu kalau saya lihat Ishak tuh udah super sabar sekali kalau saya lihat ya. Kalau kita baca ya, itu Ishak super sabar sekali. Pindah sana, pindah sini. Tapi apa yang terjadi? Lu mau lempar gue kemanapun, tetap aja Tuhan berkati gue, titik. Betul gak? Sehingga bahkan penguasa sekalipun bisa takut dengan berkat yang Tuhan kasih. Ya, akhirnya bahkan penguasa pun ngajak damai. Ya, betul nggak? Akhirnya orang ada lemahnya juga, ada capeknya juga bikin iri sama kita. Iri sama kita. Akhirnya suatu hari nyerah juga. Ya udahlah kita berdamai aja. Ya udah deh, saya mau tahu. Mungkin dari apa yang Anda perbuat, di situ bisa terjadi penuaian. Akhirnya orang itu menyerah dan ya udahlah. Saya mau ketemu siapa sih Tuhan kamu? Bagaimana sih kamu diberkati, betul gak? Ini yang terjadi dengan bangsa Filistin. Akhirnya bangsa Filistin juga ya udah nyerah, ya udahlah. Dan apa yang terjadi? Next, tetap ya Ishak bertambah kaya, ya. Dan dia akhirnya menetap di Beersheba. Ishak tuh benar-benar luar biasa. Dan bukan sampai di Ishak, turun sampai ke Yakub. Ada satu pertanyaan besar, pertanyaan besar dari situ. Jadi apa sih arti sebuah kekayaan? Ya, apa sih arti kekayaan? Oh, nanti jangan dibuka dulu ya, sudah kebuka ya, udah kebaca, udah keungkap, silakan baca. Ya, kekayaan itu adalah suatu kuasa dan janji Allah yang diberikan kepada umat pilihannya untuk menggenapi apa yang sudah menjadi rancangan. Ya, ini kekayaan loh. Tapi kita banyak sekali sering salah kaprah kalau kekayaan itu identik dengan uang, harta. Setuju gak? Bagaimana besarnya rekening kita di dalam tabungan itu menjadi tolak ukur bagi manusia saat ini. Dan apa yang kita pakai hari ini menjadi tolak ukur buat kita. Oh berarti kamu kaya, kamu diberkati Tuhan. Namun pada sesungguhnya arti dari sebuah kekayaan itu adalah ini. Jadi jangan hanya mengkelompokkan dan mengidentikan bahwa suatu kekayaan itu ibarat masuk kelompok sebagai
oh ya ini adalah berarti apa yang saya punya, harta yang saya punya, emas batangan yang ada di rumah, terus saldo deposito yang saya punya, berapa jumlah properti yang saya miliki, berapa jumlah kendaraan bergerak yang saya miliki, bukan itu. Namun kekayaan adalah suatu kuasa dan janji Allah yang diberikan kepada umat pilihannya untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan. Lihat, apapun yang terjadi, kalau Tuhan beserta dengan kita, kekayaan itu mengikuti kita. Jadi sebenarnya kekayaan itu apa, teman-teman? Apa itu kekayaan? Apa itu kekayaan sebenarnya? Kekayaan itu adalah Tuhan. Saat kita punya Tuhan, kemanapun kita melangkah, saat kita punya Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan yang menyertai dan Dia pasti memberkati. Apapun yang terjadi dengan Ishak, Tuhan cukupkan. Apapun yang terjadi dengan Ishak, apapun dibuang dimanapun, pergi kemanapun, semua sumur yang mati dibuka. Artinya buat Tuhan bukan mustahil buat berkatin kamu, bahkan di tempat yang mana orang lain gak mau kerjakan itu, bisa aja. Karena apa? Karena segala sesuatu Tuhan yang janjikan, Tuhan yang kasih, itu janjinya Tuhan. Bahkan sampai anak cucu, bahkan tadi Tuhan berkata, aku loh Allah ayahmu Abraham. Dan betapa dahsyatnya saat kita semua di tempat ini mempercayai Tuhan sebagai Allah kita, artinya janji Tuhan bukan akan tergenapi cuma sama diri kamu, tapi juga keturunannya. Amin. Keturunan kita. Dan itu terjadi Abraham, Ishak, bahkan Yakub. Jadi cuma mikirnya cuma hari ini doang. Nah inilah perbedaan kekayaan di dalam Tuhan dengan kekayaan di luar Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini saya nggak akan bahas kekayaan di luar Tuhan. Ya beberapa mungkin dalam hati, tapi di luar sana nggak kenal Tuhan, kok bisa kaya juga? Saya nggak mau bahas itu. Karena apa? Iblis juga bisa kasih kekayaan kok. Tapi saya juga nggak mau di posisi menghakimi. Yang saya mau bahas hari ini bagaimana kamu berjalan di dalam Tuhan, di dalam kekayaan yang Tuhan mau. Dan kalau kamu berjalan di kekayaan di dalam koridornya Tuhan, Tuhan juga gak akan cuma kasih buat kamu hari ini, tapi Dia kasih juga buat keturunan kita. Itu dahsyatnya. Amin. Amin. Sementara di luar sana mungkin dia dapat hari ini. Pertanyaannya, keturunannya dapat atau tidak? Belum tentu. Dan bukan 1-2 orang yang saya dengar, saya teliti, yang mungkin keturunannya kaya tapi sekarang nggak kaya lagi. Ya, di atasnya buyutnya mungkin tajir kalau bahasa kekiniannya. Tapi sekarang udah generasi kedua, ketiga udah beda. Nggak ada hasil. Makanya ada orang bercandaan sampai 7 turunan. So, saya mau kasih tahu, saya belum pernah lihat loh orang sampai kaya 7 turunan. Karena generasi juga mungkin, ya, saya pun nggak melihat sampai ke-7 ya. Saya pun dari keluarga saya generasi ke-1, 2, 3, generasi ke-4 mungkin ya. Generasi ke-4 ya. Beda. Dan saya pun adalah bisa merasakan kalau dibilang bagaimana dulu keturunan saya mungkin gak mengenal Tuhan. Ya dia menyembah Allah yang lain mungkin. Maklum karena dia berasal dari seberang sana ya, dan harus sampai di Indonesia mungkin. Ya ini leluhur saya ya. Dan mau gak mau harus bertahan hidup. Ya, jadi apapun caranya dia kerjakan. Sehingga minta kepada dewa atau apapun mungkin menjadi legal pada saat itu. Karena tidak tahu kebenaran. Ya, that's why firman Tuhan bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tapi kamu ngerti hari ini, kita mengerti, jangan lakukan itu. Kenapa? Yang saya dengar dari cerita orang tua saya, bahkan cerita oma opa saya, keturunannya kaya, katanya berjual berlian kala itu. Pertanyaannya, berliannya ada di mana hari ini? Kok saya nggak pegang satupun? Ya, tapi saya pegang satu berlian yang lebih mahal dan berharga melebihi daripada kekayaan keturunan saya, versi cerita orang tua saya. Yaitu apa? Tuhan. Dan saya tahu, saya bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya keluarga saya mungkin tidak mengerti dan akhirnya ada kasih karunia Tuhan. Dan saya bisa mengenal kekayaan yang lebih dahsyat dibandingkan apa yang orang-orang inginkan atau harapkan hari ini. Yaitu apa?
Tuh Bapa, Yesus, Roh Kudus. Itu adalah kekayaan terbesar. Karena pada saat Anda pegang itu erat-erat, apapun yang Anda kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Amin. Apapun, dimanapun, bahkan kapanpun. Ya. Nah, ada satu pertanyaan selanjutnya, bagaimana, jangan ini ya, next ya, jangan. Bagaimana menarik kekayaan rohani dan terimpartasi pada jasmani? Ini dia nih, ini kan banyak sekali nih ya, apalagi saat ini, apalagi di tempat ini semua dalam roh dan kebenaran, jadi tahu banget ya bagaimana rohnya kaya, tapi gue bilang Tuhan kok roh saya sih boleh kaya, punya kapal tempur, punya tank, mobil baja emas dan lain sebagainya gitu ya, tapi kok saya biasa aja ya Tuhan. Nah ini kan sering nanya ya, Tuhan boleh gak sih saya tarik impartasi, bisa gak? Bisa sebenarnya, dan udah berkali-kali penyataan katakan, tapi mungkin kita nggak ngeh. Namun bagaimana caranya? Ya, ada yang tahu caranya? Ada yang masih ingat? Simpel caranya ternyata. Next baru. Ya, nariknya dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Begitu dengar, ya ketaatan kepada Allah, gue juga tahu. Gitu nggak sih, ada yang dalam hati? Nenek-nenek juga tahu. Tapi pertanyaannya, lakukan nggak? Beneran taat atau enggak? Atau cuman ya udah gue cukup tahu. Hanya menjadi sebuah bahan informasi di buat kepala kita bahwa kalau taat sama Tuhan ya kita bisa menarik. Dan kita nggak percaya bahwa itu kita bisa tarik loh dari roh menjadi jasmani. Padahal kita sudah dengar tadi ya. Ya. Bagaimana Abraham, Ishak bahkan Yakub menarik hal itu. Kita nggak ngeh loh. Makanya kenapa Tuhan selalu bilang, baca firman. Jangan cuma dengerin orang di depan mimbar ini. Jangan cuma dengerin hamba Tuhan sama gembala kita doang. Tapi baca firman. Karena di dalam firman jawaban itu ada. Jangan takut untuk baca firman Tuhan. Walaupun bukunya nggak sekeren buku Kopingho. Dan juga nggak sekeren buku Tiger Wong dan buku-buku fiksi lainnya. Tapi firman Tuhan jauh lebih hidup. Jauh lebih powerful daripada semua buku yang ada di muka bumi ini. Bagaimana ketaatan kepada Allah bisa menarik? Teman-teman lihat kalau baca di River pada Kejadian, akan banyak dapat ilmu dari situ. Bagaimana Abraham bertemu dengan Tuhan, bagaimana Ishak bertemu dengan Tuhan, bagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan, dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setiap kali bertemu dengan Tuhan, ketiga pribadi ini selalu bikin mesbah. Amin gak? Bikin mesbah. Bikin mesbah buat Tuhan. Artinya setiap kali habis bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, walaupun gak kenal Tuhan itu siapa. Ya, gak kenal, tapi percaya. Dan apa yang terjadi? Ya, di situ selalu diberkati. Selalu berkat itu hadir, teman-teman. Hadir bagi ketiga pribadi dan janji Tuhan akan terus hadir bagi kita semua, ya. Bahkan kalau teman-teman lihat melalui di Perjanjian Baru tentang Yesus pun, teman-teman bisa lihat bagaimana kekayaan supranatural itu ada, ya. Itu bisa dilihat di Matius ke-17 ayat 24. Nah, teman-teman lihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dari sebuah materi yang sedikit, cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi bisa kasih 5.000 orang. Teman-teman lihat gak sih? Jangan melihat ini sebagai satu fenomena aja loh teman-teman. Ini fenomena yang disebut dengan mujizat. Tapi kalau teman-teman sadari, ini adalah bukan cuma sebuah fenomena. Tapi ini adalah hal dahsyat yang benar-benar bahwa Yesus sendiri menarik. Yesus manusia. Yes, ada yang bilang Yesus Allah, betul, tapi Yesus jadi manusia. Artinya Yesus sedang mengajarkan pada kita melalui kisah 5 roti dan 2 ikan bagaimana dia bisa mengimpartasikan yang rohani jadi jasmani. 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Itu hal yang mustahil. Artinya betapa kayanya Bapak kita enggak? Kaya. Kalau hari ini tiba-tiba ada orang bilang, saya mau cukongin orang makan 5.000. Kita bilang tajir gak dia? Tajir gak? Tajir lah kasih makan 5.000 orang.
5.000 orang loh, kala itu bisa kenyang loh. Bersisa lagi. Coba bayangin. Dan Yesus lakukan 2 kali loh, ada yang 4.000 orang dikasih makan, betul? Nah sekarang kita baru cukongin makan 10 meja aja udah dibilang sultan. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Aku ditahan-tahan, nanti bisa depresi loh. Ya. Apa yang mau Tuhan ajarkan melalui kejadian ini, melalui kisah ini? Kekayaan mampu terimpartasi ke dalam jasmani dan terjadi. Namun kalau itu terjadi teman-teman, please tetap jaga diri Anda untuk tidak sombong. Karena apa? Karena apapun yang terjadi sama Tuhan kita, ya. Lihat, setelah Yesus memberi makan, Yesus nggak ada di situ terima sanjungan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi. Terus ngapain Yesus? Yesus berdoa. Kalau kita habis kasih makan orang, kita duduk di situ. Terus siap-siap terima sanjungan. Wah hebat ya, sukses ya Anton. Wah kamsia kok, kamsia. Betul gak? Tapi Yesus apa yang lakukan? Apa yang lakukan Yesus? Yesus menandainya dengan cara apa? Setelah dia tarik yang supranatural, dia tahu, dia sadar. Dulu dia gak bisa begitu. Sekarang dia bisa lakukan itu. Karena waktunya sudah tepat. Namun apa yang Yesus lakukan adalah mau mengajarkan kepada kita bahwa segala kemuliaan itu milik Tuhan. Kalaupun dia yang lakukan, tapi setelah dia lakukan dia selalu pergi cari tempat sepi. Di sana dia berdoa, dia mengucap syukur, dia berdoa, dia minta Tuhan, dia minta Allahnya, Bapaknya untuk lebih memperlengkapi dia lagi agar ia dah mampu melakukan karya penyelamatan lebih dahsyat lagi. Kalau hari ini kau diberkati luar biasa dan kau bisa memberkati orang itu, ingat kalau udah lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Tapi ini unik kalau habis lakukan kita posting di Instagram. Biar orang tahu. Ya toh iya. Tapi emang zamannya begitu kali ya. Tapi kalaupun iya zamannya seperti itu, kembali lagi. Itu pilihan kok. Apa yang kita lakukan, itu semua pada dasarnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita gak perlu dapat kemuliaan itu. Kita gak perlu. Karena kalau kita sudah dapat, maka kamu sudah mendapatkan yang sepantasnya. Dan artinya Tuhan gak perlu kasih kamu. Mana yang kamu mau? Dapat penghargaan dari Tuhan atau dapat penghargaan dari orang-orang? Dari Tuhan. Kalau gitu pergi. Setelah kamu memberkati orang itu pergi. Jangan malah duduk, dia menerima penghormatan dan sebagainya. So, gimana cara mewujudkan ini semua? Saya udah paham nih, saya mau taat. Bagaimana cara mewujudkannya? Bagaimana Yesus melakukan hal ini? Nah, next. Jawabannya simpel ya teman-teman. Percaya walaupun nggak melihat. Percaya walaupun kita nggak lihat. Demikian juga seperti yang Yesus lakukan. Percaya saja. Dia tahu kapan waktunya. Kita juga harus belajar untuk percaya. Ya. Teman-teman, kenapa saya katakan kita harus percaya? Karena di dalam firman Tuhan pun saya menemukan bagaimana Tuhan itu memberi satu rahasia. Bahwa setiap manusia itu asalkan punya satu hati. Asalkan punya satu hati, meminta kepada Tuhan, maka tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan. Percaya nggak? Silakan buka di Matius yang ke-18. Teman-teman, ini ada ayat yang ke-19-nya juga. Ya, minta sama Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dapat diberikannya. Ya, namun banyak dari kita apa? Kita nggak berani minta sama Tuhan. Kita ragu mau minta sama Tuhan. Kita seringkali, benar gak ya Tuhan bisa kasih ya? Benar gak sih Tuhan bisa jawab ya? Benar gak ya Tuhan mendengar doa saya? Teman-teman, menara Babel aja, nah ini ya. Dan lagi kita baca ya, dan lagi aku berkata kepadamu jika 2 orang
daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini udah pasti, ini janji Tuhan. Dua orang sepakat aja. Jadi kalau di keluarga ada masalah keuangan, ada masalah apapun, pasangan suami istri berdoa bersama-sama. Harusnya berdoa, bukan saling tuding-tudingan, nih gara-gara lu nih, ini gara-gara lu. Ini lu sih biang keroknya, makanya kejadian kayak gini kita. Akhirnya terjadi perceraian karena saling salah-salahan. Ini yang sering terjadi. Padahal sebenarnya apapun kondisi yang terjadi, kamu bawa kepada Tuhan, kasih jawaban kok. Kita cuma kurang paham aja apa yang terjadi di firman ini. Apakah saya dan istri saya nggak punya masalah? Banyak sekali masalah. Sampai sekarang, sampai hari ini saya berdiri di sini pun kita ada masalah. Tapi bedanya kita coba bersama-sama bawa di dalam doa. Mau doa di rumah, mau doa di manapun, bahkan di mobil, sebelum sampai di tempat ini, sesudah sampai di tempat ini, dimanapun. Selalu ada masalah. Dan ada masalah yang belum kami bereskan dan lagi sedang kami bereskan. Tapi tetap kembali lagi saya percaya sama Tuhan. Bahwa masalah kami pasti akan selesai. Apapun itu. Kenapa? Karena Tuhan janji dari sejak kejadian di Menara Babel. Ya. Di kejadian 11 ayat yang ke-6. Kisah tentang Menara Babel, di sini ada kata-kata Tuhan yang membuat saya langsung, kok enggak, saya enggak ngeh. Mungkin banyak dari kita enggak ngeh. Tapi Tuhan aja kasih tahu loh. Tuhan kasih tahu. Nah, nih. Mereka ini, dan ia berfirman, Tuhan ya berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Amin. Dari zaman dahulu sampai hari ini. Ya sudah diperbaharui malah. Tadi makanya perbaharui dengan Matius ya. Minta. Gak ada yang gak terlaksana. Kok pertanyaannya sekarang masih ada yang ngeluh. Masih ada yang aduh Tuhan kenapa? Aduh Tuhan why? Aduh Tuhan kok begini? Aduh Tuhan kok begitu? Kenapa? Apakah Tuhan nggak kasih? Bukan. Tapi mungkin tanpa kita sadari kita nggak taat. Tapi mungkin tanpa kita sadari kitanya yang keluar dari rencananya Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih kasih kesempatan, teks gambarnya. Ya, sehingga kita masih boleh dapat kesempatan kasih karunia. Saya kadang-kadang bingung sama Tuhan. Kalau penelitian sih harusnya Menara Babel ini nggak lebih tinggi daripada itu loh. Apa namanya gedung pencakar langit sekarang. Tapi kenapa Tuhan hancurin ini? Kadang-kadang saya meneliti sejauh itu kenapa Tuhan hancurin ini? Udah sampai ke langit. Kenapa? Dan sekarang Tuhan gak hancurin tuh orang mau bikin pencakar langit setinggi-tingginya. Beradu-adu tinggi malah sekarang. Kok Tuhan gak hancurin gitu loh. Dan lihat dengan berbagai macam bahasa kok sekarang tetap bisa jadi. Artinya penggenapan di kejadian 11 itu terjadi. Gak ada yang gak bisa terlaksana. Pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Even sudah dipecah nama bahasa-bahasanya tapi tetap terlaksana. Karena manusia sudah ditakdirkan untuk berhasil. Siapa yang percaya itu? Amin. Manusia sudah ditakdirkan untuk berhasil, sudah dibuat sedemikian rupa, di-create sama Tuhan dari dirinya. Mana bisa Tuhan meng-create dirinya, Tuhan yang sempurna, tapi di dalamnya ada kegagalan. Paham maksudnya? Kan katanya manusia diciptakan secitra. Nah kalau Allah itu benar-benar sempurna, ya kita baca bahwa Allah memang sempurna, bagaimana mungkin Allah yang sempurna menciptakan manusia di dalamnya ada yang gak sempurna? Itu tadi. Ketidakyakinan kita, kok saya jadi pribadi yang gagal? Saya rasa ini ada yang salah pemahaman, pemahaman. Pada dasarnya manusia itu sudah sempurna Tuhan ciptakan. Sudah digenapi semua apa yang Tuhan janjikan. Dan apapun yang dilakukan manusia terlaksana, bahkan even sekalipun bahasa sudah terpisah-pisah, namun teman-teman lihat pencakar langit tetap berdiri. Sekarang bukan masalah pencakar langit lagi, orang sudah sampai ke planet katanya. Nah, ada yang ketawa, nggak apa-apa. Kita nggak akan bahas di situ. Ya. Ya. Intinya segala hal yang mustahil banyak terjadi di dunia saat ini.
Yang mau saya masukkan adalah apa? Pada prinsipnya kalau tadi kita baca di Kejadian, ada kesatuan hati dulu. Apa yang buat Tuhan pecah? Karena Tuhan lihat bagaimana manusia saat punya kesatuan hati, dia akan punya kekuatan yang dahsyat. Dia mampu mengatasi segala sesuatu. Ya. Dan ini terjadinya gimana? Teman-teman, hal sepele. Kemarin baru kejadian. Ya, ini menjadi bahan khotbah. Ceritanya istri saya pergi ke, saya lagi meeting Zoom ya kalau nggak salah. Tiba-tiba istri saya pergi jalan dengan anak terkecil saya, anak ketiga saya, si Ricci. Pergi katanya beli sesuatu lah, entah beli sarapan, entah beli apalah. Nah, bahkan dia ada fotokopi dan lain sebagainya. Alhasil intinya dia nggak tahu, semua dia udah lakukan sampai di rumah dia udah makan ini itu, tiba-tiba udah cukup lah berjalan setengah jam dari sejak dia pergi berbelanja dan sampai di rumah. Dan tiba-tiba dia baru sadar, oh my God, kenapa? Syok dia teriak, kenapa? Handphone gua mana? Wow, gua langsung, waduh. Wah, untuk kesekian kalinya my wife sampai lagi makan tuh no comment. Ah, Tuhan terima kasih. Sudah gak bisa keluar lagi kata-kata. Kalau istri saya lakuin itu saya cuma diam aja. Iya, oke. Dan hari itu bisa oke. Tenang, bedanya cuma tenang. Hari itu cuma bisa, oke. Anak-anak, aduh makan bareng-bareng kan. Berdoa semua. Entah gimana istri saya bisa bilang begitu. Saya bilang, ya apa hal ini? Berdoa, kenapa? Karena anak saya yang berapa yang kemarin ketawain ya? Yang kedua, yang ketiga, mama, dia udah tahu banget maknya kayak gitu kan, lagi-lagi gitu kan, jangan kamu malah ngetawain, doa malah supaya jangan sampai hilang, ayo doa semuanya, tiba-tiba diinstruksi suruh berdoa, dalam kondisi panik, waduh, yang hilang yang Samsung lagi, waduh, yang ketinggalan, waduh, gue bilang ya udah, saya udah nggak banyak cincong lagi, saya nggak bawa sampai lupa bawa dompet, ambil kunci mobil, langsung jalan, untung tong fotokopinya deket. Di panjang perjalanan dia cuma, saya gak kebayangin deh pokoknya. Cuma intinya lihat, punya kesatuan hati. Apa yang terjadi? Sampai sana, menurut teman-teman, apa yang harus kita siapkan hati seperti apa? Ayo, pasrah. Dalam hati saya kalau hilang ya udah, berarti Tuhan tahu ada orang yang lebih butuh dari saya. Betul gak? Si Tuhan punya rencana kenapa harus hilang. Intinya gitu kan, percaya? Namun kenapa di dalam hati saya bilang enggak. Tuhan lagi mau kasih sesuatu nih di sini, pelajaran berharga. Saya tenang banget kala itu, walaupun saya sampai lupa bawa dompet. Udah keluar komplek, parkir, nggak jauh sih dari rumah. Tiba-tiba istri saya langsung lari pergi, nggak lama sekian menit kemudian dia datang dengan 2 handphonenya dan dia mukanya berseri-seri. Tahu dong kalau menemukan barang yang hilang dan harganya nggak kira-kira menurut dia, kayak apa rasanya? Ya kan? Mah itu handphone harganya 1 loh, lumayan, main 1 motor gitu langsung udah Tuhan terima kasih. Pelajaran berharga dari kejadian ini apa? Waktu kamu punya satu kesatuan hati, kamu bisa minta apapun itu pasti terjadi. Mungkin teman-teman di tempat ini, mungkin buat teman-teman di luar sana atau yang nonton ini, mungkin lihat ini anggap biasa. Ketemu handphone, gue juga pernah. Yes. Mungkin Anda pernah melakukan itu dan merasakan hal seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah buat Anda itu spesial? Apakah Anda merasa bahwa itu biasa aja atau spesial? Kalau saya belum mengenal kebenaran, saya anggap itu biasa. Saya mungkin pakai bahasa dunia bilang apa? Hoki, betul? Tapi kalau saya sekarang kenal Tuhan, saya bilang tidak. Tuhan berkenan kamu punya, itu milik kamu. Kamu bersyukur, Tuhan berkati kamu. Itu tempat fotokopi, perlu teman-teman ketahui ramainya luar biasa. Abang gua tahu banget tuh. Ya. Dan handphone itu warna dia punya handphone merah muda, kelihatan banget. Jadi kalau ditaruh eye catching, nggak mungkin nggak dilihat orang. Dan dahsyatnya bisa disimpenin sama pemilik toko. Itu nyampe, aduh Ci, untung aja katanya. Gua pegang dulu. Gue mau lihat, lu udah jalan cepet banget. Habis kan istri saya gitu, jalannya cepet. Bahkan flash aja kalah cepet ya. Udah hilang, mata mana, gitu loh. Jadi itu nasib ya. Jadi ya bersyukur gitu loh.
Kalau saya katakan ke istri saya bilang, itulah Tuhan. Dan itulah doa daripada kita semua. Doa dari anak-anakmu. Tadi pertama kali kamu sadar, kamu langsung suruh anak-anak berdoa. Bukan ngetawain mama. Doa gitu loh ya. Anak yang kedua saya malah, aduh mama gak ada dia. Dia sampai udah biasa banget kalau dengar kayak gitu. Dia ketawain doa. Oh iya mah doa. Semuanya doa bersekutu ya. Aduh saya gak tahu doanya gimana anak-anak. Kita udah pergi aja ya. Tapi akhirnya intinya ketemu. Itu story saya yang pertama. Story saya yang kedua, bagaimana kejadian gerbang pujian ini begitu luar biasa. Ya, hanya dari sebuah pengorbanan salah satu, saya katakan pengorbanan, karena memang ini dahsyat luar biasa. Pengorbanan dari gembala kita, Bapak Yance Abraham. Jakarta itu nggak ada yang sebesar ini pada saat itu. 10-11 tahun yang lalu Jakarta nggak ada yang kayak gini. Nggak kayak gini. Real banget kalau teman-teman lihat kembali ke masa itu, mungkin ada beberapa orang yang nggak tertarik untuk berjemaat di sini karena cuma ada di sebuah apartemen sempit dan mohon maaf yang pokoknya nggak terkesan itu sebagai sebuah gereja. Tapi dari sebuah keyakinan, percaya dari seorang hamba Tuhan, Bapak Yance, dia berjalan di dalam ketaatan. Dia harus pergi dari Jakarta ke Bandung, ke Jakarta dengan uang pribadinya. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan ini adalah untuk menggenapi apa yang Tuhan nyatakan. Teman-teman lihat, apa yang pengorbanan yang dilakukan oleh gembala kita tidak sia-sia. Amin. Dan terjadi hari ini tempat ini hanya dari sebuah pengorbanan, kemauan untuk melangkah dari Bandung ke Jakarta. Hanya gara-gara ada segelintir jiwa di sana. Ketaatan membawa berkat. Amin. Ketaatan membawa berkat, tapi Tuhan. Saya enggak punya duit. Saya enggak tahu apa yang dilakukan komandan, apakah saat itu komandan punya duit atau enggak. Tapi intinya buat saya untuk dapat melakukan setiap minggu, hampir setiap minggu komandan Jakarta, Bandung ke Jakarta, balik lagi ke Bandung lagi. Dan itu dilakukan setiap hari sepanjang tahun sampai akhirnya berdiri tempat ini. Teman-teman, berapa investasi yang sudah dilakukan oleh orang itu, oleh gembala kita. Dan itu cuma berangkat dari bermodalkan ketaatan. Percaya. Dan akhirnya setelah hari ini apa yang terjadi? Kita bisa duduk manis, ada kepanasan, melihat sebuah khotbah, musik terdengar enak didengar ya, bisa nyembah, nggak basah keteknya, betul nggak? Karena saya masih ngerasain dulu nyembah keteknya basah. Mau ketawa aja ya, emang beneran kan? Panas banget. Waktu itu aja saya merasakan untuk bisa beli AC 1 aja tempel di rumahnya wakil gembala kita, rumahnya Dani aja tuh udah wah mewah banget, bisa nempelin 1 AC loh 2 PK. Mewah kala itu. Teman-teman serius, ini ada 4 gede-gede. Mau Anda bisa freezing di sini kalau nyalain 4-4-nya beneran, saya nggak bohong. Ketaatan membawa berkat. Dan bagaimana mewujudkannya Anda harus percaya. Kalau komandan tidak percaya melakukannya dari Bandung ke Jakarta, balik ke Bandung setiap hari teman-teman, setiap minggu. Gak akan jadi Jakarta. Dan sekarang komandan sedang kembali fokus kepada Bandung untuk memperbesar Bandung. Karena beliau percaya Bandung tempat di mana dia memulai, pasti dia harus selesaikan itu. Dan sekarang kita ada tempat ini. Kita semua tempat ini harus membantu untuk merawat apa yang sudah ada. Amin. Dengan cara gimana? Tidak ada rahasia yang dahsyat di sini. Kesatuan hati. Kesatuan hati dari kita semua yang benar-benar merasa memiliki tempat ini. Merasa tahu bagaimana pengorbanannya komandan. Dan bagaimana arti sebuah ketaatan, belajar dari keteladanan komandan. Seperti juga keteladanan para nabi-nabi sebelumnya. Dan kita melihat hari ini. Teman-teman, apakah hal yang terjadi oleh nabi-nabi sebelumnya terjadi oleh komandan gak bisa terjadi sama diri Anda? Kepada saya, kepada kita.
Bisa? Lalu di mana iman kita? Ya, teman-teman, prinsipnya cuma satu kok. Kalau Tuhan, saya mintanya ini tapi belum dijawab-jawab. Kenapa ya Tuhan? Gak usah marah dulu. Mungkin kadangkala Tuhan belum izinkan kita menerima apa yang kita mau, bukan karena Dia gak mau kasih. Tapi mungkin karena Tuhan perlu tunggu waktunya. Nah seperti kasus Menara Babel ini, kalau waktu itu dibikin dengan tanpa teknologi hari ini, yang Tuhan takutkan bukan masalah nembus langitnya. Ini bisa rubuh mati orang semua. Karena perencanaannya mungkin kurang matang. Berbeda dengan hari ini, makanya hari ini menara bisa adu-aduan tinggi dan Tuhan diam aja gak apa-apa. Karena apa? Karena ya udah sekarang sudah cukup teknologinya. Zaman dulu berbahaya, bisa habis orang. Dan kadang-kadang keinginan kita di dalam hidup bisa juga bukan malah membawa kepada kebaikan, tapi membawa kepada kesulitan. Berapa banyak dari kita suka merasa kayaknya Tuhan suruh saya melakukan ini, Tuhan suruh saya lakukan itu. Begitu berjalan waktu, tiba-tiba kok Tuhan berakhirnya begini. Jadi kemarin tuh yang ngomong siapa? Tuhan kah? Jangan-jangan bukan Tuhan, jangan-jangan itu keinginan Anda. Dan kalau hari ini Tuhan buat kita mungkin dalam kacamata kita kesulitan, mengalami pencobaan, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi Tuhan karena sayang, maka Tuhan hentikan itu. Supaya kamu tidak jauh lebih sulit. Karena sekarang sudah mengalami kesulitan, cukup. Tuhan gak mau buat kamu sulit, makanya kamu ditaruh di posisi ini, gak enak memang. Tapi belum terlambat untuk kembali sama Tuhan. Ada keluarga sakit, ada pekerjaan yang hilang, ada usaha yang tutup. Bukan karena Tuhan gak mau. Saya berdoa mati-matian supaya anak saya hidup. Saya berdoa mati-matian supaya orang tua saya hidup. Tapi kenapa Tuhan kasih dia malah mati? Kamu berusaha berdoa menurut keinginan kamu itu yang terbaik. Tapi buat Tuhan tidak. Kalau dia hidup mungkin dia lebih sengsara. Jadi Tuhan rasa mendingan ya pergi sama saya. Karena di tempat di saya berada tidak ada ratap tangis sakit dan lain sebagainya. Betul? Amin. Jadi jangan ngelihat Tuhan jahat karena dia tidak sesuai dengan kemauan saya. Karena tanpa sadar kita sedang egois, maunya saya dia ada bersama dengan saya. Tapi kamu belum tentu siap kalau dia hidup, kamu menanggung penderitaannya, siap atau tidak. Jadi kenapa Tuhan ambil? Karena Tuhan jauh lebih sayang dan dia juga pengen orang yang sakitnya sembuh. Dan kamu sendiri tidak mengalami kerugian, tidak mengalami persoalan karena persoalan orang ini sakit. Jadi belajar kalau hari ini Tuhan tidak mendengar doa kita karena akhirnya Tuhan panggil keluarga kita sakit, jangan marah. Karena besar kemungkinan Tuhan mau orang itu hidupnya lebih baik. Termasuk kamu yang doa hidup lebih baik. Usaha kita harus tutup. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi supaya Tuhan mau kita belajar, percaya bahwa mungkin dengan kondisi ini saya tidak harus mengalami kerugian lebih lanjut. Saya harus berhenti untuk kembali fokus kepada Tuhan sambil melihat apa yang Tuhan mau. Karena seringkali kita berjalan, bukan berjalan di jalannya Tuhan, tapi berjalan di dalam jalan keinginannya sendiri. Keinginannya kita. Gak apa-apa juga kalau kamu jalan, tapi masalahnya kalau kamu jalan sambil bilang Tuhan yang suruh, itu bahaya. Ya. Tiba-tiba saya punya posisi direbut sama orang lain, gak apa-apa, kasih aja. Tadi Isa kasih aja, udahlah. Saya udah kerja puluhan tahun gak promosi-promosi. Tapi tiba-tiba ada orang baru, tiba-tiba langsung promosi. Di mana keadilan Tuhan? Saya kerja mati-matian demi perusahaan ini, tiba-tiba perusahaan ini begitu saja menelantarkan. Saya enggak, kalau Tuhan punya rencana atas kamu. Amin. Jangan malah berdebat sama Tuhan, berbantah-bantah, berbilang Tuhan mana keadilan? Tuhan bilang aku lagi berbuat adil, aku lagi misahin kamu dari tempat itu, kamu gak akan bertumbuh di situ, kamu pindah. Nah, masalahnya kita gak mau dengar, kita tetap gak bisa Tuhan, macam anak kehilangan mainan, anak kecil kehilangan mainan. Tahu pernah lihat anak kecil kehilangan mainan kayak apa?
Nangis gerung-gerung, padahal apa? Ada mainan banyak tersedia. Bapaknya pasti akan memberikan mainan yang terbaik, betul nggak? Kalau hilang, orang tua mana yang nggak tega lihat anaknya menangis-nangis dan akan kasih mainannya baru? Kalau saya aja lihat anak saya bersedih dan saya oke, kamu jangan takut mainan kamu hilang, papa belikan yang baru, betul? Apalagi bapamu di sorga. Masakah dia nggak lihat penderitaan kamu yang sedang teraniaya itu? Makanya dia kasih kamu, stop. Udah kamu gak usah lakuin itu lagi. Kamu gak akan jadi lebih baik dengan melakukan itu. Aku siapkan yang terbaik. Sabar ya. Karena Tuhan itu sangat kaya. Ingat teman-teman, kalau kita hari ini hidup, sekali lagi tujuan hidup kita bukan untuk menjadi kaya. Kalau kita hari ini hidup, ya bukan untuk menjadi sukses saja semata-mata. Itu bukan tujuan akhir. Tapi tujuan akhir kita adalah hidup mengenal pribadi Tuhan. Sukses untuk mengenal Tuhan sebagai kekayaan hidup kita. Bukan kekayaan yang saya dapatkan dengan saya berkoloni sama Tuhan, bersekutu. Jadi saya doa sama Tuhan karena saya percaya Allah adalah Allah yang pemberi. Allah perjanjian. Jadi kalau saya kerjain apa-apa pasti berhasil. Saya pasti kaya. Ukuran berkatnya cetek. Cuma duit masuk kantong. Kalau lihat orang punya duit, ada hasil, baru dibilang diberkati Tuhan. Kalau cuma nemu handphone kembali, handphone miliknya kembali, itu bukan berkat. Kalau saya katakan itu berkat luar biasa. Berapa banyak dari kita salah menafsirkan arti kata berkat dan kekayaan. Kekayaan yang Tuhan mau adalah apa? Kamu kenal Injilnya. Kamu kenal pribadi Tuhan. Kamu kenal apa yang mau Tuhan nyatakan sama kamu. Itu kekayaan yang hakiki, kekayaan yang terbesar. Bahkan Salomo dengan segala kemegahannya pun lihat. Di mana kekayaannya hari ini. Bahkan Tuhan bilang, bunga bakung aja jauh lebih indah dibanding jubahnya Salomo. Artinya Tuhan yang mampu berikan semua hal itu. Tuhan juga mampu ambil. Ya, saya pernah di kondisi seperti ini. Saya dulu berpikir, ini pikiran bodoh saya jangan ikutin, tapi saya mungkin bisa sharing. Saya pikir juga dulu, kenapa saya katakan hal ini karena saya pun di posisi itu. Oh, kalau saya mungkin diberkati Tuhan, nanti saya bisa beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau saya diberkati Tuhan, ya minimal di kantong, di rekening parkir ya 50 M aja. Ya, saya dari bunganya aja udah bisa hidup, saya nggak perlu lagi kerja dan selanjutnya saya akan kasih waktu saya hidup saya buat Tuhan. Kira-kira menurut teman-teman itu kan yang Tuhan mau? Saya pernah punya pikiran itu loh. Jadi oke, saya mau melayani tapi Tuhan pasti dulu dong saya hidup lebih baik gitu loh. Semoga nggak ada yang berpikir begitu. Semoga nggak ada yang berpikir begitu. Sehingga saya punya ambisi untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, sehingga supaya saya bisa ujung-ujungnya dalih saya sih buat pelayanan. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar? No teman-teman, itu tidak benar. Karena pada saat kamu dapat sesuatu, percayalah, hati kamu tidak di Tuhan. Saya udah ngerasain kok. Waktu kamu dapat sesuatu, hati kamu udah gak di Tuhan. Percaya. Dan hampir terjadi dengan semua laki-laki yang diberkati Tuhan. Mereka mengalami kondisi ini. 10:1, saya ngomong apa adanya. 10:1, 9 gagal, 1 berhasil. Bukan gak ada yang berhasil, ada tapi 1. Ironisnya saya termasuk yang 9 yang gagal. Waktu berkat itu datang, kamu tidak akan fokus kepada Tuhan. Kamu akan fokus bagaimana mengelola berkat itu tetap ada, amin gak? Ya atau ya? Kalau belum ada duitnya susah ngomong, percaya. Tapi kalau ada duitnya percaya, you bisa jawab. Fokus kepada bagaimana duit yang ada saya kelola. Janji kepada Tuhan belum tentu terjadi. Janji tinggal janji. Rata-rata orang gagal. Dan itu pasti. Karena apa?
Karena memang iblis di belakang itu jauh lebih kuat daripada kamu sendiri. Siapa iblisnya? Mamon. Tadi malam saya berdoa sambil menyiapkan materi ini. Sambil saya mendengar juga penyataan Tuhan yang berinvestasi dalam kerajaan Allah tanggal 4 Januari. Saya suka sekali nonton. Semua hampir saya ulang-ulang, saya dapat sesuatu. Karena dengan kita mendengar itu kita dapat rema. Waktu dengar dapat apa, waktu dengar yang kedua bisa beda lagi, dengar yang ketiga bisa beda lagi. Akan terus bertambah. Makanya saya sarankan teman-teman, ayo dengar ulang lagi. Dapat berkat sharing ke orang lain. Ya, dari apa yang sudah teman-teman dapat. Di situ kita lihat bagaimana Mamon begitu kuat. Ya, begitu kuat. Dan rata-rata orang jatuh dan gagal. Karena apa? Karena waktu belum ada duit, kamu bisa janji. Kan duitnya belum ada. Begitu duitnya udah ada, begitu berkat finansial diterima, percaya fokus 100% akan berubah kepada uang yang ada. Bagaimana kelola itu duit, bagaimana itu duit dipergunakan, bagaimana duit itu bisa digandakan lebih lagi, itu udah pasti terjadi. Dan hati kita akan melekat kepada uang. Dan malam itu entah gimana saya berdoa, saya bayangin Tuhan apa sih yang dilakukan sama iblis Mamon ini? Kalau boleh tahu kayak gimana sih model Mamon? Pernah gak minta kayak gitu? Saya gak tahu, cuma terlintas aja hal gila itu. Apa ya modelnya kayak apa sih Mamon itu? Malamnya berdoa jam berapa tadi? Jam 3:30, 4 saya berdoa. Enak doa di momen itu, jam itu. Saya kaget, saya lihat benar-benar Mamon itu kayak apa. Ada yang pernah lihat gak? Mungkin perlihat, ada yang pernah lihat iblis Mamon kayak apa? Belum. Nanti saya doakan kamu bisa lihat. Ya, enggak, jangan takut sih. Karena iblisnya gak menakutkan. Iblisnya gak menakutkan. Tapi yang dilakukan yang menakutkan. Kenapa? Iblisnya bagus banget. Terbuat dari emas. Semua badannya bersisik koin. Sisiknya tuh koin emas. Ya, mukanya segitiga. Kepala mah biasa, tapi mukanya segitiga. Seperti lambang itu, ada mata di tengahnya. Lambang apa namanya? Illuminati. Telinganya pakai telinga koin semua. Bergantung giwangnya koin semua. Semua badannya koin. Yang menyeramkan cuma satu. Kukunya seperti hewan pengerat yang bisa menggali tanah, itu apa namanya? Cakarnya panjang. Saya kaget banget gitu lihat. Saya nggak berekspek kelihatan itu. Cuma iseng kan terlintas gitu. Tapi kalau kamu minta, terjadi nggak? Terjadi. Saya sampai kaget. Saya merinding. Asli waktu lihat posisinya, lihat bentuknya nggak menakutkan. Tapi menakutkannya adalah dampaknya waktu tiba-tiba saya lihat ada manusia di sekeliling dan orang itu punya ketamakan greedy dalam hatinya. Tiba-tiba iblis itu kayak liurnya keluar, tangannya tuh gahar kayak begini-begini ya. Tiba-tiba orang itu ditempel dan langsung dia masuk ke dalam hati. Saya kaget, kenapa ke dalam hati? Pertama-tama yang digali, didik itu adalah hatinya. Sampai di dalam hatinya baru dia keluarin racun untuk merusak pikirannya. Jadi bagaimana mungkin kamu lolos dari model iblis seperti ini? Kalau kata Tuhan, yang ini model gini harus pakai doa dan berpuasa. Saya baru yakin dan percaya. Kalau ini nggak mungkin bisa lolos, teman-teman. Kenapa? Kenapa diserang hati? Karena di mana hatimu berada di situ, saya baru ngerti firman Tuhan. Betapa banyak dibukakan sama Tuhan waktu kita berdoa minta sama Tuhan. Bukan cuma minta, yang doa kita mintanya cuma apa? Tuhan beresin masalah saya. Kenapa doanya kita sia-sia? Tuhan bukan gak mau jawab. Kamu tuh gak cari aku kok. Kamu tuh yang kamu doa itu cuma permintaan, masalah. Coba minta yang lain. Kalau kamu minta Tuhan, firman-Nya juga ada jelas. Cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka lanjutkan sendiri. Tapi yang terjadi apa? Kita sibuk. Begitu ada harta itu di tangan, langsung nempel di dalam hati. That's why iblisnya langsung cepat ditangkap, gali. Dan gagal lah kita. Langsung pikiran kita udah lupa. Pikiran kita akan fokus kepada apa yang kita mau. Saya katakan tujuan kita hidup bukan untuk itu. Kenapa? Karena percuma, teman-teman. Kita lahir telanjang. Setuju? Kita kembali kepada Tuhan. Apakah ada yang kita bawa? Satu bentuk koin aja. Ada nggak?
Lahir telanjang nggak bawa apa-apa kok. Betul nggak? Cuma punya ini semua. Terus kembali ke Tuhan. Baju aja dipakein. Dan gak ada satu harta pun yang kamu dapatkan di dunia ini yang kamu bawa kepada Tuhan sebagai satu persembahan, gak ada. Artinya gak ada satu pun yang bisa kamu banggakan dari apapun yang kamu miliki di dunia ini. Gak ada. Kamu kembali ke Tuhan, selesai. Oleh karena itu saya suka firman ini, buka di 1 Timotius yang 6 ayat 6 sampai 10. Di sini katakan bahwa ibadah kalau disertai rasa cukup beri keuntungan yang besar. Jadi jangan seperti tadi pola pikir saya baru akan melayani nanti kalau saya sudah punya berkat Tuhan. Dan nanti kalau saya punya berkat Tuhan, saya pasti akan kasih buat Tuhan. Saya kasih tahu pada zaman dahulu kala di suatu mercusuar ada seorang pria-pria berbicara sampai tengah malam, kalau diberkati nanti kita akan kasih buat gereja. Tapi saya kasih tahu teman-teman, hal itu tidak terjadi. Harus Tuhan dengar berbicara di tanggal 4 Januari baru kita mau melakukan. Artinya apa? You fail, I fail. We all fail. Gak ada yang mesti dibanggain. Dan kalau hari ini kamu dengar apa yang saya katakan, renungkan dalam hati. Kalau perlu minta Tuhan, Tuhan pastikan saya tidak gagal kali ini. Karena yang udah pasti gagal. Dan rata-rata gagal. Timotius ya, yang ke-6 ayat yang ke-6 dulu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab cemburu oleh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Teman-teman, pernyataan Tuhan tanggal 4, uangnya nggak salah. Betul ya? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Uangnya nggak salah, yang salah keinginan kitanya. Dan hati-hati teman-teman, mamon di sebelah Anda. Di sebelah loh. Makanya waktu berdoa saya, ngelihat. Kayaknya saya pernah lihat sosok-sosok ini, ternyata sosok ini yang tiap hari ada di sebelah saya. Artinya besar kemungkinan dia juga menunggu. Kalau kamu dapat berkat, dia akan siap menggali di dalam hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu tinggal. Makanya yang diserang hati dulu. Jadi iblisnya nggak menakutkan saya lihat. Agak cenderung lucu malah. Nggak tahu ya kalau yang lain lihat beda-beda mungkin. Saya mungkin karena udah sering pernah lihat yang lebih serem daripada itu. Yang ini nggak serem, tapi serem terhadap tindakannya. Apa yang diperbuat oleh iblis ini terhadap manusia itu yang mengerikan. Dan jangan dilihat, itu lebih mengerikan. Ya. Jadi dalam hal ini gini, saya mau katakan buat teman-teman yang mungkin hari ini doanya belum terjawab. Hari ini mungkin belum merasakan seperti yang pernah saya rasakan. Teman-teman bersyukur kalau hari ini masih mungkin belum dijawab tapi Tuhan masih pelihara kita. Kenapa? Teman-teman percayalah, saat kita dalam pergumulan, saat kita belum merasa doa kita didengar, ya, atau kita mungkin belum punya finansial yang cukup sesuai yang kita mau, menurut saya justru itu hal yang baik. Menurut saya itu hal yang baik. Kenapa? Karena pada saat itu iman kita justru dibentuk di dalam pengharapan dengan Tuhan. Karena waktu kita ada atau waktu kita diberkati secara uang, rata-rata iman kita nggak ke situ. Iman kita akan berubah, iman kita akan lari ke uang. Karena apa? Kita akan merasa bahwa ketenangan saya ada karena besarnya rekening di dalam tabungan. Bukan ketenangan saya karena ada Tuhan yang memelihara hidup saya. Lihat apa yang dilakukan oleh Ishak tadi. Ketenangan Ishak adalah bukan terhadap hartanya yang nanti, waduh kalau gua keluar bisa bahaya nih. Gua hidupnya gimana? Kasih makan ternak gua nggak sedikit loh.
Itu banyak sekali ternaknya, sangat kaya, sangat kaya. Pada kala itu punya kambing, domba, onta, itu kayanya luar biasa teman-teman. Kayak hari ini punya Ferrari mungkin. Ya. Dan dahsyatnya mereka Abraham, Ishak dan Yakub selalu taat. Setelah bertemu dengan Tuhan dia selalu beri persembahan. Artinya setelah ketemu Tuhan itu adalah berkat teman-teman. Dan dia lakukan bagiannya. Dan kita setelah diberkati hampir tidak melakukan apa bagian kita. Ishak tidak takut kalau harus diusir keluar. Dia percaya Tuhan yang melindungi. Dia pergi, lihat diberkati di sini. Oke, di situ ribut lagi, dia pergi lagi ke sebelah sana. Diberkati juga. Intinya tidak ada orang kehausan. Ishak tidak akan dibiarkan mati kehausan di padang. Inilah kekayaan Tuhan yang harusnya teman-teman sadari. Teman-teman harus capai pemahaman ini. Masuk di level pemikiran ini. Masuk di level hikmat ini. Bahwa Tuhanlah kekayaan utamamu. Semua yang kamu punya hari ini hanya fasilitas buat kamu memberkati dan menuai apa yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi kalau kamu diberkati hari ini jangan berpikir itu uang kamu. Kenapa? Kalau kamu diberkati hari ini, kamu harus pikir pelayanan butuh. Dan kamu sendiri butuh untuk melayani. Bayangkan bagaimana Paulus pada saat itu bekerja luar biasa sampai harus berjualan Paulus loh. Menghidupi jemaat-jemaat yang waktu itu kenal Tuhan. Waktu itu jemaat zaman Paulus itu kalau ikut ajaran Yesus tuh kayak ajaran sesat. Jadi mereka harus berkelompok dan hidupnya tuh umpet. Jadi banyak sekali yang kumpul di situ adalah orang-orang yang susah. Sehingga pada saat itu kejadian berbeda pada kejadian perjanjian lama. Saat itu malah Paulus harus kerja untuk menghidupi orang-orang di dalam tempat di mana mereka berkumpul bersama-sama. Jadi teman-teman, kalau Anda diberkati, hari ini itu adalah fasilitas untukmu. Fasilitas untuk kita, untuk melayani, masuk di ladang pelayanan. Teman-teman, kalau teman-teman pikir setelah saya dapat berkat terus saya taat, saya kasih perpuluhan selesai, menurut teman-teman gimana? No, bukan itu. Ada juga orang salah berpikir setelah saya dapat, oke, saya taat, saya kasih perpuluhan. Terus saya kasihlah inilah, saya udah tabur lagi lah benih. Dan itu selesai. Teman-teman, tidak. Tuhan mau kamu apa? Turun. Kamu melayani, kamu bersaksi, kamu keluar. Duit kamu gak cukup untuk pelayanan. Yang Tuhan mau diri kamu. Dan perlu teman-teman ketahui, ya, persepuluhan bukan cuma bicara tentang uang. Bukan cuma bicara tentang berapa di rekening saya masuk, saya keluarin 10%. Bukan. Itu kasihan tante itu, takut jatuh itu. Suara saya terlalu merdu. Ya teman-teman. Bukan cuma persepuluhan adalah 10% dari pendapatan yang kamu punya dan sudah itu saya kasih, that's it. Selesai tugas saya. Bukan. Ya teman-teman. Teman-teman, diri kita ini adalah milik Tuhan bukan? Amin? Amin? So, kebalikan 10% dari diri ini. Bingung yang lakuinnya? Gimana caranya? Saya dapat pemahaman itu kapan waktu berdoa. Diri kita ini pun milik Tuhan. Berikan diri kita 10%. Bukan cuma uangmu tapi dirimu. Artinya apa? Masuk di dalam ladang pelayanan. Menuai. Jadi persepuluhan gak cuma bicara uang tapi diri sendiri kita adalah milik Tuhan. Dan hikmat dari terkait mengenai persepuluhan adalah mengembalikan, kalau kita dengar dan kita tulis firman, mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jadi bicara mengembalikan adalah berarti apa yang Tuhan sudah kasih, miliki. Apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Termasuk tubuh ini, kesehatan ini, betul gak? Akal budi ini, pemahaman kita ini, semua ini milik Tuhan. Jadi balikin ke Tuhan.
Seperti tadi ada Wales dan Singer ini berdiri di depan sini sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ada yang dikasih suara bagus, dia bernyanyi untuk Tuhan. Dia sedang kasih untuk milik Tuhan, untuk menjadi milik Tuhan. Ada yang punya kemampuan main musik, drum, main gitar, main bass, apapun itu yang dilakukan. Mereka sedang mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jadi jangan bicara bahwa pelayanan itu suntuk. Kamu sedang mengembalikan apa yang Tuhan punya. Kalau kamu sampai gak dikasih kesehatan, kamu mau teriak Tuhan kalau sehat, saya akan melayani. Persetan dengan itu semua. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Baru minta setelah terjadi, waktu sehat kamu gak bertindak apapun. Percuma. Mengapa saya dan istri saya selalu apapun yang terjadi, lakukan buat Tuhan. Karena kita menyadari hidup saya, hidup istri saya, hidup anak-anak, hidup kami, keluarga kami semua milik Tuhan. Gak ada yang Tuhan, gak ada yang gak Tuhan kasih. Saya datang sini telanjang kok. Tiba-tiba saya bisa berdiri di sini menggunakan baju yang rapi. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, gak mungkin dari lahir tiba-tiba langsung Tuhan blok. Bisa berkhotbah kecil-kecil, bisa khotbah, tante, om ya ikut Tuhan gitu loh. Kalah Yesus. Betul gak? Gak gitu juga kali kan, benar gak? Tapi berjalan dengan pertumbuhan iman, berjalan dengan pengetahuan akal budi yang ditambah-tambahkan Tuhan, sampai akhirnya saya tahu bahwa Tuhan sedang membekali saya untuk saya memahami dan saya share hari ini. Dan Tuhan berbicara, saya gak mau bilang Tuhan saya punya agenda, tapi saya mau Tuhan yang bicara buat saya. Karena mereka bukan sedang mendengar saya kok, mereka sedang mendengar apa yang Tuhan mau nyatakan. Di atas sana ada multimedia, mereka juga sedang melakukan ya broadcasting dan lain sebagainya, sudah melakukan apa yang buat Tuhan. Di depan pintu sana ada dua tante-tante yang cantik-cantik sedang, tadi waktu kamu masuk semua di tempat ini, shalom, silakan duduk. Mereka sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Pertanyaannya buat saya, buat Anda di tempat ini, sudahkah kamu kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Atau kamu datang saja untuk menonton pertunjukan? Kali aja yang khotbah lucu. 1 Timotius yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai 19. Yes? Oke. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk lanjut. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Next. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Artinya melalui firman ini aja Tuhan sedang ajarkan pada kita, hidup kita yang sebenarnya bukan apa yang sedang kita hidupi hari ini. Dengan mengejar satu tujuan mencapai sukses, mencapai kesuksesan anak-anak sekolah sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam usaha, that's it. Enggak. Ada hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya seperti apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Bukan ini yang tempat kita hidup yang sebenarnya. Kita di sini cuma numpang lewat. Jadi apapun yang Tuhan berkati hari ini, melalui tangan usahamu, bahkan hidupmu sekalipun, bahkan kesehatanmu sekalipun, berikan untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman, waktu kita tuh terbatas. Berapa sih usia saya? Hari ini saya berjalan 44 tahun. Kalau kuat tambah 40 tahun lagi lah. Setelah itu semuanya udah sia-sia. Artinya saya punya sisa sekarang setengah dari usia saya. Ya minimal 40 tahun seperti usia 40 tahun lagi lah hidup saya. Kalau bisa ya. Terlalu sangat singkat. Perjalanan waktu 1-2 tahun singkat, 10 tahun singkat. Gerbang Pujian Jakarta terlalu singkat untuk jadi seperti hari ini. Cepat sekali. Artinya waktu itu terlalu cepat sekali berjalan. Kalau kita tidak buat sekarang, mau buat kapan? Kalau tidak lakukan sekarang, mau lakukan kapan? Mau tunggu nanti taton, tunggu 60 tahun. Ya kalau saya sampai 60. Kalau ternyata saya nggak sampai 60 gimana? Istri saya yang syok depan. Percayalah, Tuhan yang memelihara engkau. Jangan khawatir. Ya kalau saya bisa lebih daripada 60 tahun, saya bersyukur, berarti saya diberi waktu panjang untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya diberi waktu panjang untuk memuliakan nama Tuhan. Saya diberi waktu panjang untuk memahami firman dan bisa share ke teman-teman. Bahkan sampai hari ini saya berdoa supaya komandan diberi umur panjang. Saya juga belum siap kalau ada apa-apa sama komandan. Hari ini komandan kita 65 tahun. Mau berapa lama lagi? Terlalu sangat singkat. So, kita lihat. Hebat gak Tuhan kita? Hebat. Jadi kekayaan yang terbesar siapa? Tuhan. Kekayaan yang terbesar siapa? Tuhan. Itulah kekayaan Allah yang sesungguhnya. Dan bahkan lihat, teman-teman, perhatian buat kita semua yang kaya. Ini bicara kaya nggak, bukan cuma yang hari ini rekeningnya ada banyak ya. Ya kita semua ini kaya, betul nggak? Kaya, karena hari ini apa? Kamu nafas kan, hidup kan, bisa melakukan kan? Banyak hal kan, kaya dong. Nah, perhatikan untuk orang kaya, ya. Bahwa apapun yang kamu punya hari ini, itu milik Tuhan. Kembaliin buat Tuhan. Kesehatan kamu milik Tuhan, mata kamu milik Tuhan, mulut kamu milik Tuhan. Tindakan kamu, badan kamu, tangan, kaki milik Tuhan. Bawa semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan keluarin mulut ini sia-sia. Jangan lakukan tindakan yang sia-sia. Jangan ngelihat yang sia-sia. Jangan berkata-kata hal yang sia-sia. Buat apa? Kan semua buat Tuhan. Kasih. Mau bukti Tuhan kaya. Dan Tuhan kaya. Bahkan dia meneladani ke kita. Walaupun kaya, tidak sombong. Tahu? Di mana kapan Tuhan nunjukin dia kaya? Dan gak sombong. Ya, waktu di atas kayu salib. Ya, waktu di atas kayu salib Yesus ngomong apa? Ya, apa kau pikir aku gak bisa? Ya, ngirim 12, ya kan? 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Itu ada di Matius yang ke-26 ayat 53. Mau pikir aku gak bisa ngirim 12 pasukan malaikat? Teman-teman, kalau hari ini kamu lihat ada orang punya ajudan, tajir gak? Dalam hati, tajir lah, gila dia punya ajudan. Bayangin Tuhan itu bisa kirim, Yesus bisa kirim 12 pasukan malaikat, tapi Yesus tidak kirim. Tahu gak kenapa Yesus gak kirim? Tahu kenapa? Karena dia tahu bahwa itu semua percuma. Yesus masuk pada dimensi yang berbeda. Kalau saya bilang buat kita, mungkin kita yang hidup bilang Tuhan enak Tuhan mah hebat, Tuhan bisa begini, Tuhan bisa begitu. Menurut saya jauh lebih susah menjadi Tuhan, jauh lebih menderita daripada Yesus. Bukan karena dia tidak berkuasa, bukan karena dia tidak bisa melakukan segala sesuatu, bukan. Tapi bayangkan kalau engkau berkuasa, engkau tidak menggunakan kekuasaanmu untuk menaklukkan orang, itu lebih sulit dalam hidup, betul gak? Betul? Karena manusia rata-rata punya kuasa pengen berbuat sesuatu. Disenggol dikit, lu gak kenal siapa gue. Setuju gak?
Ditoel dikit, wah dia nggak tahu gue siapa. Bermasalah dikit, dia nggak tahu teman gue. Bayangin, kenapa manusia itu jatuh di dalam dosa yang sama? Ya itu, bayangin. Sulit untuk mengendalikan dirinya. Ngapa? Kalau mungkin misalnya dalam hati dia kaya beneran ya. Kadang-kadang gak kaya aja songong, mentang-mentang kenal 1-2 orang. Teman-teman, Yesus di atas kayu salib. Dalam kondisi penderitaan sedemikian rupa. Dia bisa kirim, tapi dia gak mau lakuin. Kenapa? Karena Yesus tahu. Bukan itu caranya mengajarkan manusia. Bukan itu caranya hidup berkemenangan. Bukan itu caranya untuk dapatkan hati orang. Bukan dengan apa yang kamu punya. Bukan apa yang kamu miliki dan siapa di belakang kamu, bukan itu. Namun lihat kalau kamu lakukan dengan hati. Maka bahkan tentara pun bisa lihat, dia benar-benar anak Tuhan. Anak Allah. Kenapa? Karena dia tahu Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Dan betapa menderitanya dia bisa melakukan dan dia tidak lakukan. Jadi artinya sekarang teman-teman, kalau kamu belum kaya itu bukan satu hal yang menderita. Betapa menderitanya kalau kamu kaya dan kamu mau bisa berbuat, harus menahan sesuatu dengan apa yang kamu punya, itu yang jauh lebih menderita. Jadi bersyukurlah hari ini kamu pas-pasan cukup. Kan cukup makan aja tadi kata Timotius, cukuplah. Ada pakaian, ada makanan, cukuplah. Jangan yang aneh-aneh lagi. Ya, karena apa yang ada di dunia ini gak ada habisnya dan gak ada cukupnya. Ya, di atas kita masih ada kita. Kita berpikir kalau punya tanah 1 hektar cukup. Setelah dapat tanah 1 hektar, percayalah kamu akan bilang kurang. Dapat minta 10 hektar kamu bilang cukup. Setelah dapat 10 hektar kamu akan bilang kurang. Pasti. Dan itu manusia. Kembali lagi, ada iblis mamon di sebelahnya. Bukan uang yang salah, tapi kitanya. Kalau kamu kenal pribadi Tuhan, harusnya kamu gak terjebak di situ. Kalau kamu tahu kenal Tuhan, kamu gak terjebak dengan permasalahan itu. Dan lucunya, manusia selalu meributkan masalah uang, dan uang lagi. Ada uang, ada masalah. Saya kasih tahu, nggak ada uang, lebih masalah. Jadi intinya ada uang, nggak ada uang, masalah. Jangan pikir kalau saya ada uang, saya akan masalah saya selesai. Tidak. Masalah saya akan lebih banyak waktu saya punya uang. Karena berapa banyak saya juga punya teman dan rekan yang setelah punya uang pusingnya luar biasa. Kenapa? Bagaimana ini? Anak-anak gue belum siap menerima uang gue. Kenapa? Karena yang 1 ribut ini, 1 ribut itu, dan ini begini, itu begitu. Ada uang masalah, nggak ada uang masalah. Jadi artinya gimana caranya kita lepas dari masalah? Cari Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Karena waktu kamu bergaul sama Tuhan, uang bukan jadi masalah. Tapi uang jadi fasilitas buat kita melayani. Sekali lagi, berkat keuanganmu adalah salah fasilitas dari Tuhan untuk kamu memberkati, untuk kamu melayani. Dengan adanya uang, kamu bisa pergi melayani. Dengan adanya uang, kamu bisa melayani lebih lagi. Tapi kalau tidak ada uang gimana? Kamu tetap bisa melayani. Ingat, ini milik Tuhan. Betul? Waktu saya datang ke tempat ini, saya perhatian 100% sama Tuhan. Saya sudah kasih buat Tuhan loh. Setuju? Waktu saya dengar firman Tuhan tanpa ngantuk, itu saya sudah kasih loh bagian Tuhan loh. Waktu saya ngantuk, berarti saya tidak lakukan bagian itu. Jadi harusnya gimana sebenarnya hidup di dunia ini? Simple. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Itu jawabannya, simple aja. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sebenarnya ini kok hidup yang harus kita lakukan tuh ini. Hidupnya yang seperti ini harusnya kita perbuat. Ya. Jadi sebenarnya kekayaan itu sudah ada di dalam hidup kita. Kekayaan itu sudah terimpartasi dalam hidup kita.
Dimulai dari kekayaan yang hari ini terlihat. Ya, ingat sekali lagi ukuran kekayaan gak selalu bicara tentang uang, tapi hari ini saya sehat, inilah kekayaan. Saya hari ini melihat walaupun pakai kacamata, tapi saya masih bisa lihat yang ganteng dan cantik. Ya, saya bisa berbicara, ya, saya bisa mendapatkan berkat pada saat berdoa, dapat pemahaman firman pada saat baca firman Tuhan, itu berkat. Dan hari ini bisa berbicara sharing kepada teman-teman semua, itu berkat. Jadi saya harus berikan ini kepada Tuhan, kembalikan. Waktu tadi ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main organ, ada yang main drum. Semua itu berkat Tuhan. Yang sedang mereka lakukan, dia sedang berikan. Bayangkan teman-teman, kalau mereka sakit, mampukah mereka melakukan itu? Tidak. Jadi berbahagialah orang yang hari ini kamu sehat, siapapun yang dengan ini kamu sehat, kamu bisa main musik. Kamu sedang lakukan itu buat Tuhan, bukan buat gerbang pujian, bukan buat gembala Bapak Ayat Abraham Sanger, bukan. Bukan buat menyenangkan hati semua jemaat yang ada di tempat ini supaya keren melihatnya. Tidak, mereka sedang melakukannya untuk Tuhan. Mereka sedang mengembalikan 10% milik Tuhan. Terserah. Angkanya 10%, 20% tergantung bagaimana hatimu saat ini memberikannya kepada Tuhan. Waktu kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, kamu main dengan sungguh-sungguh, punya kesatuan hati dengan sesama pemusik tadi, sehingga suaranya bisa jadi enak didengar. Itu juga mereka sedang mengkolaborasikan pemberian Tuhan menjadi satu hal yang indah. Persembahkan untuk Tuhan. Bersyukurnya kita di tempat ini semua bisa dengar persembahan itu. Amin. So, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, napas kita putus hari ini. Ananias dan Safira, itu yang terjadi. Buat yang hitung-hitungan sama Tuhan. Apa yang terjadi? Putus nyawanya, mati langsung. Karena mereka berhitung. Loh, kan dia jual tanahnya tanah mereka, iya, tanahnya tanah mereka. Tapi saat itu Tuhan sedang membutuhkan, pelayanan sedang membutuhkan. Ya, mereka itu tetap uang mereka, itu milik mereka. Tapi yang saat itu Tuhan ajarkan adalah supaya apa? Jangan pernah berhitung sama Tuhan. Makanya itu hikmat yang tadi saya mau share sama teman-teman. Bahkan tubuh kita ini semua milik Tuhan, kasih buat Tuhan. Waktu kita datang dari rumah dengan mungkin ada letih, ada capek, ada males, aduh mau datang ke rumah Tuhan, mau pasang live streaming aja males luar biasa. Teman-teman waktu pencet paksa diri datang ke sini, walaupun lagi sakit, selalu katakan Tuhan aku sehat, aku bisa sampai ke tempat ini. Teman-teman sedang kasih 10% buat Tuhan. Datang ke tempat ini teman-teman sedang kasih perpuluhan buat Tuhan. Anda sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kembalikan apa yang Tuhan mau. Maka teman-teman lihat, Tuhan berjanji sepanjang hidupmu tidak akan meminta-minta. Tuhan akan berkati luar biasa. Tidak akan kekurangan dalam hidupmu. Kalau masalah finansial itu masalah lain. Ya, Tuhan mau kita belajar dulu persiapkan diri kita untuk hadapin iblis yang sebelah kita, Mamon itu. Dan sampai kita jatuh, pastikan kita bisa menjadi yang 1%. Yang satu orang tadi, bukan yang 9 orang yang jatuh. Apa yang Tuhan kasih, lakukanlah untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan kita. Silakan pemusik. Next gambar. Percaya teman-teman, karena apa? Untuk bisa menarik semua hal itu, teman-teman harus percaya. Gambar tadi. Ya, teman-teman lihat gambar ini. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Saya suka gak lihat gambar ini. Kenapa? Karena melalui gambar ini, saya belajar sesuatu banyak. Arti daripada sebuah pengharapan. 12 tahun sakit. Saya membayangkan 12 tahun sakit. Saya nggak tahu apakah di tempat ini ada yang merasakan hal yang sama. Apakah di rumah ada sedang melakukan ada yang merasakan hal yang sama. Tapi saya merasa ada yang sedang mendengar di tempat ini sedang merasakan apa yang terjadi. Saya merasa ada yang membutuhkan pertolongan. Saya mau kasih ingatkan satu hal. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar.
untuk menanti janji Tuhan. Untuk menunggu doang, untuk menunggu Tuhan lewat. Tunggu Tuhan lewat. Sampai akhirnya dia gak minta Tuhan turun tangan. Dia gak minta Tuhan jamah. Siapapun yang hari ini sakit, jangan minta kesembuhan. Saya tekankan, jangan minta kesembuhan. Loh, saya harus minta apa? Kamu minta pengenalan akan Tuhan. Kamu minta bagaimana caranya aku bisa jamah Tuhan. Kalau kamu dikasih kesembuhan, kamu gak bakal balik ke Tuhan. Tuhan udah kasih perumpamaan banyak. 10 orang buta, baliknya cuma 1. Namun apa yang terjadi dengan ibu ini? Dia gak minta diturapi Tuhan, dia gak minta. Dia gak minta Tuhan urapi saya. Seperti yang udah-udah. Dia cuma berpikir di dalam hatinya, asalku jamah saja juntai jubahnya, aku pasti sembuh. Dia punya iman lebih besar daripada orang yang minta kesembuhan. Yang dia mau Yesusnya. Bukan pengurapannya. Bukan waktu dia lagi ditahirkan. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Bukan hamba Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan pada saat itu, lihat teman-teman, 12 tahun menanti dan akhirnya Tuhan menyembuhkannya. 12 tahun menunggu, dia sentuh. Yesus aja sampai bertanya-tanya, siapa yang baru pegang? Sementara kala itu begitu banyak orang berkerumun di tempat itu, hampir bisa lewat. Tapi dia ngumpet dari bawah kaki, pelan-pelan dia pegang. Dan ada energi yang keluar. Tuhan juga tahu, Yesus juga tahu itu energi gak sembarangan. Tuhan tahu yang namanya power, Tuhan mengerti banget yang namanya kuasa. Makanya setelah apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan pergi dan berdoa. Berdoalah untuk dapat kuasa itu, berdoalah untuk dapat penyataan Tuhan, berdoalah untuk dapat penyertaan Tuhan. Jangan cuma mau minta sembuh aja, tapi cari tahu dahulu Tuhan. Siapa Tuhan yang Anda sembah hari ini di tempat ini? Siapa Tuhan Yesus yang Anda sembah hari ini? Apakah cuma orang yang lahir di tanggal 25 yang kita selalu rayakan dan selesai nanti Paskah akhirnya disalibkan, that's it, cuma sampai di situ? Atau kita bisa kenal lebih dalam pribadi Tuhan Yesus, dan ternyata kalau Anda kenal pribadinya, masih banyak yang belum kita mengerti dari seorang Tuhan. Kenapa seorang yang punya kekuasaan luar biasa harus turun buat orang yang biasa? Buat kamu yang biasa, buat saya yang biasa. Buat kamu yang gak penting, buat saya yang gak penting. Apa? Siapa kamu, siapa saya? Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kamu penting. Kamu penting. Kamu penting. Dan waktu Tuhan turun, Tuhan ajarkan berbagai macam cara hidup yang Tuhan inginkan, Yesus inginkan kita lakukan. Jadi jangan tanya lagi gimana caranya hidup menjadi orang Kristen. Semua ada di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau kamu gak mau baca, kamu sombong. Sombong. Orang yang gak mau baca firman Tuhan sombong. Orang yang gak mau doa itu orang sombong. Karena orang yang tidak sombong adalah orang yang mau mencari. Kalau orang sombong, tahu orang sombong? Cariin dong buat gue. Coba lu, tuh gaya orang sombong. Gak mau pusing, gak mau capek, itu orang sombong. Kalau orang yang gak sombong, ya, dia yang cari. Karena setiap pemahaman berbeda-beda dari orang. Apa yang saya pahami belum tentu saya share ke teman-teman hari ini punya pemahaman yang sama dengan saya. Apa yang saya rasakan akan teman-teman rasakan juga di tempat ini, duduk teman-teman. Dan saat pulang apakah teman-teman akan mengerti apa yang saya katakan dan memahaminya sampai teman-teman mengerti, belum tentu juga. Makanya kenapa setiap minggu harus hamba Tuhan berbicara berulang. Supaya apa? Supaya ada yang nyantol.
Kalau hari ini kamu gak kena, mungkin minggu depan kamu paham. Mungkin gak paham lagi, mungkin minggu selanjutnya. Berulang sampai kamu mengerti. Karena begitu pengertian itu ada, kamu gak mungkin hidup di dalam dosa. Kenapa masih hidup di dalam dosa? Karena kamu gak ngerti. Kenapa masih mencintai dosa? Karena kamu gak tahu. Kenapa masih suka main-main sama dosa? Karena kamu masih gak paham. That's why Tuhan sampai hari ini terus berulang-ulang ngingetin. Jadi orang yang percaya, agar kamu dapat mewujudkan kekayaan Allah yang sudah ada dan dinyatakan atas engkau semua di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Next slide. Ini kerajaan Allah. Apa kira-kira Allah perlu uang kamu? Kira-kira Allah perlu uang kamu kah? Kalau kamu gak kasih, Tuhan bisa gerakin orang lain yang kasih. Kalau kamu gak mau melayani di depan sini, Tuhan bisa cari orang-orang yang lebih baik. Kalau saya gak mau melayani, Tuhan bisa kasih orang lain lebih baik. Kalau kamu gak mau berdiri di depan pintu untuk menerima tamu satu persatu, Tuhan bisa kasih orang-orang yang lebih baik. Intinya, Tuhan yang punya semua orang, Tuhan bisa gerakin sesuka hati dia, apapun, kapanpun, bagaimanapun caranya. Namun bersyukur dan berbahagialah hari ini kalau kamu bisa berdiri di depan pintu, berdiri menyanyi di tempat ini, bisa ngomong di depan, bisa mainkan musik di tempat ini semua. Karena apa? Karena kamu sedang mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Yang percaya katakan amin. Kembalikan. Semua punya Tuhan. Clayton bisa main drum itu pun Tuhan. Charlie bisa main gitar, Parvil bisa main musik gitar, Jessica bisa main piano, organ, apapun itu, dan suara-suara ibu-ibu yang cantik-cantik ini bisa menyanyi dengan suara yang indah. Semua sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Termasuk saya, termasuk gembala kita sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan Anda yang duduk di bangku ini semua sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Manakala Anda menaruh setiap perhatian Anda dan semua fokus Anda hanya kepada Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena itu sudah selayaknya kamu lakukan. Jangan meminta lebih daripada apa yang kamu tanggung. Jangan. Karena ternyata kalau kamu minta lebih daripada itu pun kamu gagal kok. Berjalan aja dengan iman. Kalau Tuhan kasih hari ini cukup. Thank you Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur apa yang Tuhan kasih hari ini. Jangan marah, jangan sedih, jangan baper. Melayani Tuhan jangan pakai baper. Ingat, kita sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Please, jangan gagal mengembalikan hal itu. Next slide. Ayo kita menuai. Sebagaimana Tuhan sudah mengajarkannya kepada kita. Di luar sana banyak jiwa. Saya gak berkhotbah, saya gak bisa berkhotbah, saya gak bisa nyanyi, gak apa-apa. Kamu bisa ngomong, kamu bilang, walaupun kamu ketemu orang, Tuhan gerakin. Tuhan sayang sama kamu. Itu sudah Saya dengar satu cerita dari anak saya menarik. Satu kali di sekolahnya sedang berdoa bersama-sama. Tiba-tiba ditaruh di hati anak saya yang tertua untuk mendoakan salah satu cowok di dalam ruang doa itu. Dia sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah iya Tuhan, apakah iya benar sih saya harus doain orang itu, kenapa sih gitu. Dia bertanya-tanya, benar gak? Mungkin anak saya malu, juga aneh kan tiba-tiba. Tapi karena dorongan Tuhan berkata-kata itu cukup kuat, akhirnya anak saya menghampiri orang itu. Dan anak saya berkata kepada orang itu, Tuhan sayang kamu, Tuhan ingin kamu kembali, Tuhan ingin kamu apa gitu loh pesannya. Dan pada saat pesan itu dikatakan teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Anak itu menangis sejadi-jadinya. Dan anak itu begitu diberkati luar biasa. Apakah anak saya pandai berkhotbah? Tidak. Apakah anak saya sedang menyanyi? Tidak. Apakah anak saya sedang bermain musik? Tidak. Apa yang anak saya lakukan? Dia cuma menyampaikan pesan yang ada di dalam hatinya untuk orang ini, untuk anak ini. That's it, sesimpel itu. Dan dia sedang menjadi alatnya Tuhan. Dan kamu semua di tempat ini adalah alatnya Tuhan. Kamu juga yang di rumah, alatnya Tuhan. Walaupun kamu ketemu sama orang itu dia lagi sedih, kamu katakan, jangan khawatir. Tuhan menyertai kamu di dalam setiap peristiwa hidupmu.
Jangan khawatir, semusim hidupmu di dalam penyertaan Tuhan. Kamu cuma ngomong itu doang, selesai. Mungkin kamu tidak bisa doakan dia, oke, kamu pergi. Itu cukup buat dia. Saat dia mendengar, dia dapat kekuatan. Berapa banyak dari kita mau melakukan hal itu? Berapa banyak dari kita mau melakukan hal itu? Pulang dari tempat ini lakukan. Ingat, cari Tuhan dulu, maka semua akan ditambahkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Kau Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang kekal dan berkuasa, Allah yang memiliki segalanya di dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyak perkara boleh terjadi dalam hidup kami. Namun semua hal itu kami percaya boleh terjadi karena rancangan dan rencana Tuhan harus tergenapi dalam hidup kami. Kami mau jadi pribadi yang taat. Tuhan, kami mau jadi pribadi yang percaya. Kami mau jadi pribadi yang mau menyerahkan hidup kami. Apa yang mau menjadi milik Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang hari ini Tuhan berikan, baik menurut ukuran kami ataupun kurang baik, semua pada hakikatnya indah di matamu. Ajar kami untuk mengucap syukur. Ajar kami untuk terus belajar memahami apa yang ingin Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami ini alat-Mu Tuhan. Kami ini milik kepunyaan-Mu. Kami ini properti-Mu Tuhan. Pakai sekehendak hati-Mu. Pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang belum kami pahami, biarlah Tuhan sendiri memberikan kami pemahaman. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam hal. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai langkah kami di dalam setiap keluar kami, masuk kami, dan apapun yang kami kerjakan. Baik kami kerjakan di rumah Tuhan maupun di ladang. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami, Tuhan pulihkan. Yang sakit dipulihkan, yang sedih dihiburkan, yang mencari jawaban akan mendapatkan jawaban, yang minta pertolongan akan mendapat pertolongan. Segala sesuatunya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kemuliaan nama-Mu Tuhan yang terjadi dan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah dalam hidup kami lebih lagi. Ajar dan didik kami, karena kami siap dan sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini, hikmat ini boleh kami taruh dalam hati kami untuk menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kami. Sehingga apapun yang kami lalui dalam kehidupan, kami percaya punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang kaya. Dan kami adalah anak-anak-Mu, pewaris kekayaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami minta saat kami bersepakat, maka Engkau akan mengabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.